Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi di saat siang hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, kami hendak membaca firman-Mu, berilah bagi kami kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu bagi kami melalui hidup, kerja, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita dan tema kita yang kita renungkan hari ini, Roh Kudus penolong orang percaya. Sekali lagi tema kita, Roh Kudus penolong orang percaya. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan setiap orang percaya sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan. Entah itu persoalan dalam keluarga, persoalan dalam lingkup tugas dan kerja, serta persoalan konflik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Bahkan persoalan-persoalan di dalam persekutuan gereja Tuhan saat ini. Tema kita, Roh Kudus penolong orang percaya. Artinya, hidup sebagai orang percaya, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan situasi hidup yang sulit, serta sering membuat kita berada pada tingkat kejenuhan hidup yang membuat sehingga kita lemah dan tak berdaya. Tanpa kita sadari bahwa Roh Kudus selalu ada untuk menjadi penolong dalam hidup dan kehidupan kita di saat kita menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan bagi kita sebagai orang percaya, maka Tuhan selalu menolong kita dengan kuasa-Nya. Ada dua hal penting yang perlu kita pelajari bersama melalui bacaan kita saat ini mengenai Roh Kudus penolong orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus selalu ada dalam hidup orang percaya untuk menolong dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus Tuhan. Kelemahan yang dimaksud di sini ialah ketidakmampuan kita untuk memahami setiap situasi yang terjadi dalam hidup ini. Dan dari situasi itulah kita diajarkan untuk terus dan terus berdoa dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup. Terkadang sebagai orang percaya kita tidak berdoa pada saat menghadapi persoalan hidup. Mengapa? Karena kita tidak mampu untuk mengungkapkan kebutuhan yang sedang kita alami
dan rasakan. Yang kedua, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, kita bisa baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu berarti manusia menjadi serupa dengan gambar Kristus, yang artinya setiap hidup orang percaya harus bisa mengenal sifat, sikap, dan karakter Yesus dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Bagaimana caranya? Sebagai orang percaya, kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita agar gambar dan rupa Allah itu terus ada dan tetap ada di tengah-tengah hidup kita. Allah menjadikan segala sesuatu menjadi alatnya untuk kebaikan kita, asalkan kita tetap mengasihi Dia dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun kita tetap mengasihi Allah. Allah terus dan akan terus menyelidiki setiap hati nurani manusia melalui Roh-Nya yang ada dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari dua hal di atas kita belajar bahwa Roh Kudus selalu menjadi penolong dalam hidup setiap orang percaya. Asalkan sebagai orang percaya kita bisa mengasihi Tuhan Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan kita tiap-tiap hari. Mengasihi Tuhan. Tuhan hadir dengan kuasa-Nya untuk selalu memampukan kita. Serta belajar untuk bisa menjadi manusia yang serupa. Kondisi persoalan hidup kita mampu menghadapinya. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan hidup, kita datang kepada Tuhan melalui doa. Berdoa kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita yang kita alami di tengah-tengah perjalanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang baik melalui doa dan hidup baik di mata Tuhan, maka saya percaya tidak ada persoalan yang kita tidak bisa atasi. Tetapi semua persoalan kita bisa mengatasinya dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan hadir, menuntun setiap kehidupan kita. Membiarkan Tuhan sendiri yang menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan yang memiliki kebenaran, yang memiliki kehidupan ini, maka Tuhan selalu menolong kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan kami, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat kami selesaikan. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kami. Sesulit apapun masalah kami, Tuhan hadir dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami tetap percaya kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan hari ini yang telah kami sampaikan menjadi berkat bagi kami pendengar Klavos Sukacita dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami terus dituntun oleh Tuhan sendiri, sehingga kami terus memahami maksud Tuhan melalui hari-hari hidup kami dalam tugas tanggung jawab dan kehidupan kami. Bapa di sorga, sebagai manusia dalam perjalanan hidup, tugas tanggung jawab dan pelayanan kerja, ada berbagai-bagai tantangan yang kami hadapi. Tetapi ketika kami percaya bahwa kami mengundang Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus, maka kami mampu menyelesaikan segala hal. Dan Tuhan selalu memberi bagi kami hikmat dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.